Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LINA. Pada video kali ini kita masih menjelaskan materi kelas 8 tentang pelajaran IPA, yaitu mengenai cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium perantara. Benda yang dapat memancarkan cahaya ini disebut dengan sumber cahaya. Salah satu contohnya adalah matahari. Cahaya juga memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya yaitu dapat merambat lurus tanpa medium, dapat merambat dengan sistem radiasi atau pancaran, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, merupakan gelombang elektromagnetik, dan cahaya dapat difokuskan oleh lensa. Pada video ini kita akan menjelaskan sifat cahaya yang ketiga dan yang keempat, yaitu cahaya dapat dipantulkan dan juga cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan cahaya ini ada dua macam, yaitu pemantulan baur, yaitu pemantulan yang terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti pada aspal, pada tembok, pada batang kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata, seperti pada cermin datar. Berikut ini adalah gambar dari pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Untuk gambar yang A, yang pertama ini merupakan contoh dari pemantulan yang teratur karena cahayanya memantul pada permukaan yang rata. Panah yang biru ini menunjukkan sinar datang dan panah yang merah menunjukkan sinar yang dipantulkan. Jadi sinarnya datang di sini, kemudian setelah mengenai permukaan yang rata, dia akan dipantulkan kembali. Jadi bentuk pemantulannya seperti ini. Ini disebut dengan pemantulan teratur. Yang gambar B ini pemantulan yang baur, artinya pemantulan yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Maka gambar sinar pemantulannya seperti ini. Yang biru adalah sinar datangnya. Setelah dia menyentuh permukaan yang tidak rata, maka akan dipantulkan seperti pada gambar ini. Sinar pantulnya digambarkan dengan panah yang berwarna merah. Jadi inilah perbedaan antara pemantulan teratur dan pemantulan baur. Berikutnya, hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Snellius. Bunyinya yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini gambarnya. Sinar datang yang ini, garis normalnya yang ada di tengah yang berwarna merah, dan sinar pantulnya terletak pada satu bidang yang datar. Ini bunyi hukum pemantulan yang pertama. Yang kedua, bunyinya adalah besar sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Sudut datang itu adalah jarak antara sinar datang dan garis normal. Jadi yang I yang ini ya. Dan sinar pantul itu adalah derajat dari, jadi besar sudut datangnya itu sama dengan besar sudut yang dipantulkan. Setelah pemantulan cahaya, sifat yang berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan atau perubahan arah cahaya dari suatu medium ke medium yang lainnya dengan kerapatan yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Ini ada contoh gelas yang diisi dengan air, lalu kita masukkan pensil. Maka dari permukaan luar gelas terlihat pensilnya itu berada pada posisi yang tidak sama. Maksudnya pada bagian atas dan bagian yang terkena atau yang masuk ke dalam air, dia tidak rata, seperti terlihat patah. Contoh yang kedua, ketika kita melihat ikan yang berada di suatu kolam ataupun di sungai, itu jarak pandang antara mata kita ke ikan dia dibiaskan karena adanya perbedaan medium dari udara ke air. Jadi kedalaman yang sebenarnya pada kolam ataupun sungai itu lebih dalam daripada yang terlihat. Jadi ketika kita melihat ikan, melihat bayangannya ikan itu seolah-olah sungai atau kolam itu tidak dalam, padahal sebenarnya dia dalam. Itu karena adanya pembiasan cahaya tadi. Hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya ini hampir sama seperti hukum pada pemantulan cahaya. Bunyinya yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Dan yang kedua, perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias pada medium disebut dengan indeks bias medium.
Nah, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan sebaliknya, jika sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normalnya. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi yang A, ini pembiasan dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Contohnya dari udara ke air. Yang kedua ini adalah contoh dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat. Contohnya adalah pembiasan cahaya dari air ke udara. Bisa dipahami ya? Demikianlah penjelasan singkat mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.